Jadi PBAK hari pertama sudah selesai, alhamdulillah, caranya lancar, seru juga, ya walaupun gitu dah. Jadi sekarang waktunya kita nugas, kita buat video yang pertama, oke? Ya, belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Faridatul Afifah dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, program studi farmasi. Azan dim. Tunggu dulu. Jadi dalam video kali ini saya akan meresum dan menceritakan kembali informasi-informasi yang sudah aku dapat setelah PBAK hari pertama tadi ya. Nah, tadi tuh banyak informasi baru yang aku dapat, yang selama ini aku ternyata UIN itu gini gitu loh. Aku baru dapat tadi. Oke, seru, PBAK-nya seru banget. Jadi lanjut ya cerita. Jadi materi pertama itu diisi oleh Ibu Wakil Rektor 1 bidang akademik, yaitu Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Nah, menurut informasi yang saya tangkap tadi, jadi di UIN tuh ada 7 fakultas. Ada fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, terus ada fakultas Syariah, Ekonomi, Humaniora, Sains dan Teknologi, Psikologi, dan FKIK. Terus ada juga pasca sarjananya S2 sama S3. BTW nih, UIN Malang ini akreditasi UNIF-nya sudah A. Kalau jurusannya itu banyak juga yang sudah A, tapi masih ada juga yang masih B, masih C gitu. Ada juga beberapa yang sudah akreditasi unggul gitu. Nah, UIN Malang ini masuk ke top 10, gak tahu Inggrisnya, pokoknya 10 besar universitas Islam di dunia gitu loh. Banyak juga upaya yang dilakukan oleh elemen-elemen yang ada di UIN gitu. Jadi dosen sama mahasiswanya diharapkan untuk bekerja sama untuk menambah akreditasi yang ada gitu. Itu bisa dengan salah satunya dengan aktif dalam meluncurkan jurnal. Terus apa sih keunikan UIN itu? Ternyata banyak sekali keunikan UIN. Nah, aku itu termasuk orang yang beruntung bisa masuk UIN loh. Di UIN itu ada Ma'had Al-Jami'ah sama ada Ma'had Al-Ali. Nah, Ma'had Al-Jami'ah ini ma'had yang wajib bagi semua mahasiswa yang masuk di UIN. Jadi semua mahasiswa itu wajib merasakan di Ma'had Al-Jami'ah. Sekarang Ma'had Al-Ali itu ma'hadnya orang-orang pilihan. Jadi siapa-siapa yang rajin banget itu, yang bagus banget nilai ma'hadnya, nanti bisa daftar untuk masuk Ma'had Al-Ali. Enak, gak usah ngekos, jadi di ma'had aja gitu. Di UIN juga dititik beratkan untuk pengembangan bahasa asing. Di sana diajarin selama di ma'had itu kan, diajarin nanti gak cuma di ma'had sih, di UNIF juga diajarin, di perkuliahan gitu diajarin bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ada juga bahasa Mandarinnya. Jadi ditekankan 3 bahasa ini. Jadi mantep kan UIN kan. Terus yang ketiga itu ada di sana juga tersedia rumah tahfidz loh. Ada rumah tahfidz. Jadi bagi kalian yang dari SMA-nya nih ngafalin gitu, terus biar gak keputus waktu kuliah, kalian juga bisa difasilitasi oleh UIN. Keren kan? Terus ada rumah moderasi beragama. Terus ada perpustakaan. Nah, perpustakaannya itu paling bagus di antara PTKIN lainnya gitu loh. Jadi perpustakaannya termasuk bagus, sudah akreditasi A.
akademiknya. Nah, di UIN itu ada kuliah itu selama 4 tahun gitu kan, atau 8 semester. Itu ada sekitar 150 sampai 160 SKS. Nah, ya kita bisa ngambil 160 sampai 160 SKS ya. Itu pengambilan SKS itu tiap semester itu tergantung dari nilai IPK kita. Kalau nilai IPK kita kurang dari 3, kita cuma dapat kita cuma bisa ngambil cuman di bawah 20 di bawah 20 SKS, kayak cuma 18 14 gitu. Tapi kalau IPK kita tinggi di atas 3, nanti bisa ngambil SKS 24 full gitu. Kurikulumnya UIN itu ada pengembangan kepribadian, ada dasar ilmu-ilmu dasar, terus ada keislaman, ada filsafat, ada bahasa juga gitu. Terus di UIN ada matkul khusus fakultas dan matkul khusus program studi. Nah, kalau tadi itu pengembangan diri itu pasti ada di semua jurusan. Nah, kalau fakultas ini, matkul fakultas itu matkul yang ada di tiap fakultas itu sama gitu loh. Nah, kalau di matkul program studi ini, ya matkul yang benar-benar khusus di program studi itu. Kalau program studi farmasi ya ada matkul yang memang tidak ada di prodi-prodi lainnya gitu. Sistem akademiknya oh ya, kalau maba kayak aku nih anunya sistem blok. SKS-nya itu loh udah dapat gitu. Blok ini kalau semester, katanya sih kalau semester 2 nanti dapat milih program sendiri. Jadi milih KRS-an intinya, KRS-an. Sudah. Ini materi dari Ibu Wakil Rektor 1. Nah, materi kedua yang aku pilih yaitu materi dari Bapak Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG. Nah, beliau sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Pengembangan, dan Kebudayaan. Nah, UIN tuh sudah banyak menjalin kerjasama ya dengan universitas-universitas lain di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dengan instansi-instansi lembaga lain, juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu, banyak. Jadi UIN tuh salah satunya UIN itu kerjasama sama Universitas Al-Azhar. Katanya sih di Al-Azhar itu mau buka prodi baru bahasa Indonesia. Nah, kerjasamanya itu bareng UIN. Jadi ada dosen UIN yang dikirim ke Al-Azhar gitu. Nah, di bidang pengembangan UIN sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan. Salah satunya di kampus 3. Nah, jadi kan ceritanya UIN itu ada 3 kampus. Kampus 1, kampus 2, sama kampus 3. Nah, di kampus 1 itu tempatnya semua fakultas kecuali FKIK, sama Ma'had juga. Terus di kampus 2 itu tempatnya pasca sarjana sama Ma'hadnya khusus mahasiswa FKIK, farmasi sama kedokteran. Nah, di kampus 3 ini sedang dilakukan pengembangan. UIN itu mau bangun fakultas teknik. Nah, kan sekarang teknik informatika sama teknik arsitektur tuh tergabung dalam fakultas sains dan teknologi. Nah, mau dikembangkan menjadi khusus fakultas teknik yang akan dibangun di kampus 3. Nah, sementara ini kampus 3 itu hanya ada 2 gedung untuk kedokteran sama gedung untuk farmasi. Nah, akan dibangun gedung untuk fakultas teknik. Nanti prodi tekniknya juga mau nambah, di antaranya itu ada mau nambah teknik sipil, teknik lingkungan, teknik elektro, dan lain-lain. Keren kan, Win? Sekarang PPAK hari kedua sudah selesai. Nah, acaranya tadi itu seru banget ya. Kakak-kakak tingkat kita sangat kreatif. Nah, paling suka itu aku penampilannya yang tadi tuh nyanyi gambus. Nah, itu. Oke, skip. Kita lanjut ke materi di hari kedua. Nah, sini aku akan menjelaskan materi-materi yang ada di hari kedua. Disimak.
Materi yang pertama yaitu informasi tentang DEMA, itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ini kalau di UNIF di bawah naungan Kemenak namanya DEMA. Kalau di UNIF naungan Kemendikbud sama aja kayak BEM. Nah, Presma ya. Presmanya itu Kak Farhan Adi Prosadi dari Farmasi. Terus wakilnya Kak Ahmad Fawaid dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi. DEMA ini merupakan organisasi mahasiswa intrakampus. Jadi DEMA ini ada DEMA di tingkatan fakultas, ada juga DEMA di tingkatan universitas. Apa sih fungsi dan tugas-tugas DEMA? Fungsi dan tugas-tugas DEMA itu. Fungsi DEMA universitas, ini DEMA universitas yang aku bahas ya, yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Nah, tugas-tugasnya apa aja nih? Itu satu, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Nah, yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Tuh, program kerjanya apa aja sih? Jadi DEMA itu sekarang lagi punya program kerja namanya Sahabat Desa. Program kerja ini bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang lebih peka kepada lingkungan sekitarnya. Jadi DEMA itu punya desa binaan di salah satu kabupaten kecamatan di Malang kalau nggak salah. Nah, gitu. Terus dalam sosial, hukum, dan politik, DEMA itu punya program kerja Rihla Parlemen. Program kerja ini untuk berdiskusi dengan pimpinan birokrasi yang ada di Indonesia. Kementerian yang ada di DEMA itu ada 4. Ada Kementerian Dalam Negeri, yaitu bagian kayak kementerian kayak bagian-bagian gitu, tapi kalau di level negara itu kayak kementerian gitu. Jadi ada Kementerian Dalam Negeri, ya tugasnya yang mengatur urusan dalam negeri dalam universitasnya gitu. Terus Kementerian Luar Negeri itu bagian yang menjembatani universitas dengan hubungan dengan luar universitas gitu. Terus agama itu sebagai berkolaborasi sebagai kampus ulul albab. Terus ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu untuk mempublikasi apa aja sih yang ada di DEMA. Jadi yang kedua ada Senat Mahasiswa. Nah, Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Nah, sekarang ini Ketua Umum Senat Mahasiswa dijabati oleh Kak Muhammad Adi Fanani dari Pendidikan Agama Islam, dan sekretarisnya Kak Manatul Ilmi dari Fakultas Humaniora. Nah, Senat Mahasiswa ini mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi advokasi, yaitu merupakan untuk menjembatani keluhan mahasiswa ke pihak-pihak terkait gitu. Kayak kalau misalnya ada mahasiswa yang mau banding UKT gitu, nanti bisa dibicarakan ke Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua adalah fungsi legislasi, yang ketiga fungsi pengawasan, dan yang keempat adalah fungsi penganggaran. Lalu apa aja sih tugas dari Senat Mahasiswa ini? Nah, tugas SEMA atau Senat Mahasiswa adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA di tingkat universitas. Yang kedua adalah
memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Demayu. Yang ketiga adalah memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat adalah memfasilitasi aspirasi mahasiswa Uin Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Ini masuk fungsi advokasi ya. Yang kelima adalah mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Demayu. Yang keenam adalah merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh adalah mengesahkan peraturan Demayu. Dan yang kedelapan adalah menjadi mitra kerja Demayu dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Nah, adapun wewenang-wewenang dari Semayu itu ada satu, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang Semayu. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Demayu. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan adalah memberikan peringatan kepada Demayu. Kepengurusan dari SEMA itu terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, terus bendahara, ketua komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Nah, di Dema itu ada 4 komisi, yaitu 1 komisi advokasi dan hukum, 2 komisi organisasi dan kemahasiswaan untuk mengawal teman-teman Ormawa di UIN. Nah, yang ketiga itu komisi administrasi dan keuangan untuk pembuatan peraturan organisasi dan keuangan. Terus yang keempat itu komisi D, itu informasi dan komunikasi, itu untuk alat publikasi apa saja kerja-kerjanya senat mahasiswa tuh. Nah, apa sih syarat masuk Dema sama Sema ini? Nah, syaratnya adalah 1, IPK-nya minimal 3. Yang kedua adalah memiliki SK kepengurusan Ormawa minimal 1. Yang ketiga adalah siap terikat dengan komitmen Dema. Nah, selanjutnya ini ada UKM yang ada di UIN Malang. Nah, UKM yang ada di UIN Malang itu sekitar 15 UKM. Nah, saya sebutkan satu persatu, yaitu satu ada Menwah, ini unit kegiatan mahasiswa yang kayak PBB gitu. Yang kedua ada Pramuka, yang ketiga ada KSR PMI unit UIN Malang, ini kayak PMR di sekolah SMA. Terus yang keempat adalah PSM GGB, yaitu Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana UIN Malang. Yang kelima ada UKM Seni Religius. Yang keenam ada UKM Teater K2, Teater Komedi Kontemporer. Yang ketujuh adalah UKM Mapala Tursina. Ini UKM perkumpulannya anak yang suka jalan-jalan, kayak daki gunung, ke pantai, ke goa, terus panjat tebing gitu. Nah, yang ke-8 ada UKM Junior, ini perkumpulan mahasiswa yang di bidang olahraga. Yang ke-9 adalah Kopma Padang Bulan, ini koperasi mahasiswa, jadi ini UKM tempat mahasiswa belajar untuk menjadi wirausaha. Terus ada yang ke-11 ada UKM Komus, ini UKM organisasi UNIF yang bergerak di bidang kayak musik gitu loh, acara kayak konser. Nah, yang ke-12 itu ada ke-11 ada UKM Taekwondo.
Terus yang ke-12 ada UKM Jepret Tuh Fotografi. Nah, yang suka fotografi nih bisa gabung di sini. Yang ke-13 ada Simfoni FM. Nah, ini kayaknya UKM paling seru deh. Ini kayak penyiar radio gitu, asik banget tadi pembawaan kakak-kakaknya. Terus yang ke-14 ada UKM LKP 2M. Fokus pada 3 hal, yaitu kajian, penelitian, dan pengembangan. Terus yang ke-15 adalah UKM UAPM Inovasi. Oke. Sudah, itu 15 UKM yang ada di UIN Malang. Seru-seru semua. Oke. Nah, di materi ke-6 ini yaitu dari pembicara DPR RI. Beliau adalah Muhammad Hasanuddin Wahid. Beliau alumni dari Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekarang menjadi DPR RI, menjadi orang penting di Indonesia. Di sini beliau menyampaikan mengenai pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID ini sangat mempengaruhi kehidupan di Indonesia, di dunia, khususnya di Indonesia. Banyak pengaruhnya, gak ada pengaruh positif, ada juga sih pengaruh positifnya, tapi kebanyakan pengaruh negatif ya, apalagi di bidang ekonomi Indonesia turun drastis. Yang beliau juga memaparkan materi tentang penguatan dunia dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi, dengan agama, dan juga pengetahuan. Sudah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.